Iya, saudara yang terkasih, shalom. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, luar biasa, dan tetap bersuka cita. Iya, selamat hari Minggu, dan saya percaya saudara, orang-orang yang lapar dan haus akan Tuhan, mereka yang akan dipuaskan. Biarlah setiap hari kita rindu akan firman Tuhan, kita rindu akan hadirat Tuhan agar hidup kita terus kuat, apalagi di hari-hari terakhir ini menjelang waktu-waktu yang sulit di akhir zaman. Tuhan berkata kita harus makin dekat kepada Tuhan. Baik, kita akan langsung saja belajar firman Tuhan, saudara. Hari ini firman Tuhan terambil dari Injil Matius pasal yang ke-8, ya. Injil Matius pasal yang ke-8, saudara. Di sana judul perikopnya adalah ayat yang kelima, ya. Matius pasal yang ke-8 ayat yang kelima, firman Tuhan. Judul perikopnya, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ya, saya beri tema iman yang berdampak, ya. Ayat yang kelima berkata begini, saudara. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Jadi di Kapernaum, saudara, ada seorang perwira. Alkitab berkata di sini, ya, di Kapernaum ada seorang perwira yang dia memiliki hamba, saudara, ya, dan hambanya itu sakit, ya, perwira Romawi. Ya, dia memiliki hamba atau anak buah atau pembantu atau apalah, anak buahnya ini, pembantunya ini sakit, saudara. Ya, lalu dia mendengar Yesus ada di Kapernaum. Ayat ini berkata, datanglah ia mendapatkan Yesus, ya. Saudara, perwira ini adalah seseorang yang luar biasa. Dia memiliki iman kepada Tuhan Yesus, ya. Yang pertama, iman yang berdampak itu iman yang seperti apa? Iman yang terus mencari dan berharap kepada Tuhan. Dia adalah seorang perwira. Dia bisa saja gengsi, dia bisa saja ya tidak percaya, atau dia bisa saja berpikir dia bisa cari tabib, dia bisa bayar tabib yang hebat untuk menyembuhkan. Tetapi ada yang luar biasa dari perwira ini. Sekalipun dia seorang perwira, namun ketika hambanya sakit lumpuh, ya, dia beriman datang kepada Kristus, saudara, ya. Ada iman dari hati perwira ini yang percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Iman yang berdampak itu iman yang seperti apa? Iman yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Sekalipun mungkin kita memiliki uang seperti perwira ini, sekalipun kita mungkin memiliki kenalan dokter hebat, saya percaya perwira ini pasti punya kenalan tabib atau siapapun yang bisa dia cari untuk diharapkan kesembuhan. Tetapi ya ternyata tidak, dia datang kepada Kristus, ya. Iman yang berdampak yang pertama adalah iman yang sungguh-sungguh berharap hanya kepada Tuhan. Lebih daripada uang, lebih daripada kenalan, lebih daripada apapun, kita mengharapkan dan mengandalkan Tuhan, ya. Pasti ketika kita menaruh harapan kita pada Tuhan, jangan cari yang lain, saudara. Hari-hari ini tuh kita melihat, ya, orang itu kalau sakit langsung buru-buru ke dokter. Sakit buru-buru, saudara, berobat. Sakit buru-buru. Saya tidak anti dokter karena saya juga sering ke dokter. Tapi ketika Anda sakit, pertama berdoa dulu, saudara. Pakailah iman, saudara. Anak-anak saya itu dari kecil ketika mereka sakit, saya dan suami berdoa, ya. Saya bikin minyak, saudara, ya. Kadang-kadang saya pakai resep tradisional dari orang tua dulu, ya, dari mami saya, oma saya. Saya bakar bawang merah, lalu saya kasih minyak, saudara, karena bawang itu antivirus, ya. Lalu saya olesi di seluruh tubuhnya dalam nama Yesus, darah Yesus, ya. Seringkali manusia itu karena punya uang, karena punya fasilitas, ya, sakit dikit batuk Singapura, ya, batuk 2 kali ke Penang. Sehingga kita ini jarang menaruh iman kepada Tuhan. Perwira ini ketika dia mendengar Yesus masuk ke Kapernaum, ya, tidak disebutkan di sini berapa lama hambanya sakit, pembantunya sakit, tetapi ada inisiatif untuk dia mencari Yesus. Iman yang menyelamatkan, iman yang berdampak adalah iman yang sungguh-sungguh percaya dan menaruh harapnya hanya kepada Tuhan, bukan kepada obat, bukan kepada manusia, bukan kepada siapapun, tetapi kepada Tuhan. Yang kedua, saudara,
Iman yang seperti apa yang dimiliki perwira ini sehingga imannya itu berdampak? Yang kedua, dia sendiri secara pribadi yang datang mencari Tuhan. Dia bisa nggak cari anak buah? Dia punya anak buah karena dia perwira. Dia bisa suruh cari ajudannya. Itu saya dengar itu Yesus masuk ya ke Kapernaum. Ya coba tolong panggil dia ke sini ya. Bilang suruh datang doakan ya atau apalah ya. Dia bisa menyuruh orang untuk datang kepada Yesus, tetapi tidak dilakukan. Dia sendiri, saudara ya. Dia orang terkenal, iya. Dia perwira Romawi, iya. Ya, dia sendiri yang melangkah pergi bertindak untuk mencari Tuhan. Hari-hari ini kenapa saya sering berkata, saudara, jangan titip doa kepada saya, jangan titip doa kepada pendeta manapun juga. Datang sendiri hampiri Yesus. Kenapa? Iman yang benar, iman yang berkenan adalah iman yang bertindak sendiri dari dasar hati yang percaya dan engkau sungguh-sungguh mau mencari Tuhan. Itu iman yang benar. Ketika kita sendiri yang bertindak, cari Tuhan. Jangan pernah menaruh imanmu kepada manusia, pendeta hebat sekalipun. Taruh imanmu kepada Tuhan dan jangan minta diwakili untuk datang pada Tuhan. Saudara ya, tidak benar kalau kita menjadi Kristen, Bu titip ya doakan keluarga saya, doakan anak saya, Bu titip doakan usaha saya. Tuhan tidak menerima doa titipan, saudara. Kita sendirilah yang harus datang karena Tuhan lebih peduli kepada pribadimu ketimbang dia hanya menjawab doa-doamu. Tuhan rindu berjumpa dengan engkau secara pribadi. Karena itu saudara, setiap kita perlu berjumpa secara pribadi dengan Tuhan supaya kita memiliki iman yang dahsyat. Iman yang berdampak adalah iman yang mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Perwira ini dia bisa menyuruh orang, dia bisa bayar orang, tetapi dia tidak melakukan. Dengan jelas Alkitab berkata ayat yang kelima, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia. Jadi dia tidak menyuruh suruhan, tetapi perwira ini sendiri yang datang mendapatkan Yesus, pengen ketemu langsung dengan Yesus ya. Jangan menyuruh orang karena itu agak kurang sopan dalam hubungan kita dengan Tuhan. Datanglah secara pribadi. Kenapa? Tuhan menunggu engkau. Tuhan menunggu engkau untuk datang kepada dia secara pribadi. Tuhan lebih tertarik dengan pribadimu. Tuhan lebih tertarik dengan hidupmu yang engkau datang mempersembahkannya kepada Tuhan, saudara ya. Perwira ini tidak menyuruh orang, dia datang sendiri. Lalu datanglah seorang perwira mendapatkan Yesus dan memohon kepadanya. Dia percaya sungguh kepada Tuhan, dia datang sendiri tidak diwakili, dia datang membawa persoalannya sendiri kepada Tuhan, saudara ya. Ayat 6 dikatakan di sana, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Iman yang berdampak yang ketiga adalah iman yang peduli terhadap orang lain, saudara. Ya, iman yang Tuhan berikan pada kita bukan hanya untuk kita nikmati sendiri. Seringkali kita ini jadi orang Kristen egois. Kita hanya bawa persoalan kita, terus kita ingat pada diri kita dan diri kita. Tuhan mau kita punya iman yang berdampak. Ya, perwira ini saudara baru kali itu ketemu Yesus, tapi dia tidak membawa persoalan pribadinya. Di ayat 6 berkata, dia berkata kepada Yesus, apa Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Ini bukan istrinya loh, dia nggak ngomong anakku, istriku, ndak, hambaku, pembantunya. Ya, iman yang berdampak iman yang berdampak besar bagi orang lain, iman yang berdampak besar bagi kerajaan sorga, itu iman yang seperti apa? Iman yang peduli terhadap orang lain. Kalau kita memiliki iman, mari kita peduli terhadap orang lain, saudara. Maka ya, engkau tidak hanya fokus kepada dirimu sendiri, jangan jadi Kristen egois, tapi kita mau membawa juga persoalan orang lain, saudara. Hari ini jika ada hambamu yang belum bertobat, jika ada keluargamu yang belum bertobat, datang kepada Tuhan, wakili mereka. Kalau ini boleh diwakili, kenapa? Mereka belum bertobat, mereka belum mengenal Yesus. Kalau ada keluargamu yang belum mengenal Yesus, datang katakan, Tuhan, aku mewakili suamiku yang belum mengenal Engkau, aku mewakili anakku yang belum mengenal Engkau sungguh-sungguh, aku mewakili keluargaku yang belum mengenal Engkau, Tuhan selamatkan. Nah, itu perlu kita bawa. Perwira ini
punya iman yang luar biasa. Ya, dia percaya pada Yesus, dia datang sendiri ketemu Yesus, tidak menyuruh suruhan, tetapi dia yang datang. Yang ketiga, dia punya belas kasihan, iman yang mempedulikan orang lain. Dia datang kepada Yesus bawa persoalan, dan ini bukan istri, bukan anak, pembantunya. Ya, ini pembantunya loh yang dia datang bawa kepada Tuhan. Doanya Yesus, ya, dia bilang, Tuhan tolong hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Dia peduli dengan pembantunya. Iman yang seperti apa yang kita miliki? Apakah kita menjadi orang Kristen yang peduli dengan sesama kita, atau kita tutup mata dengan penderitaan orang lain? Ketika orang datang meminta tolong kepadamu, adakah engkau menunjukkan iman yang nyata kepada orang itu dan engkau menolong? Mari saudara, sekalipun musuhmu, mungkin orang yang pernah menyakiti engkau, kalau dia datang minta tolong, apakah engkau berkata rasain ya? Makanya enggak. Kita punya iman yang peduli, dan iman yang seperti ini yang akan mendatangkan mujizat. Ayat yang berikutnya, ayat yang ketujuh, Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Ya, Yesus langsung merespon. Lihat saudara, ya, ketika kita dengan percaya datang, tidak diwakili, datang sendiri cari Tuhan, langsung Tuhan merespon. Kenapa? Karena dia percaya Yesus, dia datang sendiri, dia datang untuk orang lain. Ya, dia bukan membawa persoalannya sendiri, tapi dia datang buat pembantunya. Langsung Yesus berkata apa kepadanya? Aku akan datang menyembuhkan. Ya, aku akan datang menyembuhkannya, kata Yesus. Ayat 8, tetapi perwira itu, ya, menjawab kepadanya. Tetapi jawab perwira itu kepada Yesus, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan sepatah kata saja, maka hambaku itu akan sembuh. Iman yang berdampak bagi orang lain, iman yang akan melakukan mujizat, iman yang akan berdampak besar, itu iman yang seperti apa? Iman yang selalu merasa bahwa kita ini di hadapan Tuhan gak ada apa-apanya. Dia berkata, Tuhan, aku ndak layak, terima engkau di rumahku tuh aku ndak layak. Ya, saudara, kita bukanlah orang yang benar karena kita sendiri, kita hanya dibenarkan oleh karena Tuhan. Biarlah kita selalu mau datang dan berkata, Tuhan, aku ini ndak layak, Tuhan, layakkan aku, kuduskan aku. Karena firman Tuhan berkata, kebenaran manusia itu seperti kain kesumba yang kotor. Hanya Tuhanlah yang benar, hanya Tuhanlah yang adil. Iman yang seperti ini yang Tuhan cari. Biarlah kita merasa kita tidak layak. Perwira ini berkata, Tuhan, aku tidak layak menerima engkau di rumahku, Tuhan. Katakan sepatah kata saja, maka hambaku itu pasti sembuh. Yang berikutnya saudara, iman yang seperti apa yang mendatangkan mujizat? Yang sungguh-sungguh percaya pada firman Tuhan. Dia bilang apa? Katakan satu kata saja, Tuhan. Ya, bayangkan saudara, katakan sepatah kata saja. Ya, ini iman yang luar biasa. Dia bilang, sebutkan satu kata aja Tuhan, aku mau percaya. Saudara, apa yang firman tuliskan itu pasti yang terbaik. Tapi seringkali orang kalau datang konseling, saya bilang, Bu, lakukan firman, tetap kasihi suamimu. Tapi suami saya itu begini-begini. Alkitab berkata kasihi suamimu. Saya udah gak tahan, saudara. Kita akan melihat mujizat kalau kita mau taat dan berkata, Tuhan, aku percaya sungguh pada firman-Mu. Apa yang Engkau katakan itu pasti terjadi. Mari kita punya iman yang sungguh percaya pada firman Tuhan. Bagaimana kita bisa melakukan mujizat? Bagaimana kita bisa melihat mujizat dalam iman kita? Memilikilah iman yang sungguh percaya pada perkataan Tuhan, bukan perkataan orang, bukan perkataan pendeta, bukan perkataan penginjil, bukan perkataan siapapun. Kita hanya mau percaya pada perkataan firman Tuhan. Ya, kalau pendeta berbicara tentang firman Tuhan, dengarkan itu. Tapi kalau nasihatnya bukan nasihat firman Tuhan, jangan didengar. Percayalah pada apa yang Tuhan katakan. Ya, ketika kita belajar mempercayai firman Tuhan, memang tidak mudah, memang tidak gampang. Tapi ketika engkau berkata, Tuhan, aku mau mempercayai firman-Mu, satu kata saja yang aku percaya itu pasti terjadi. Ini perwira luar biasa sekali imannya, saudara. Makanya dicatat di dalam Alkitab. Ya, pada waktu itu ada banyak peristiwa yang terjadi, tetapi hanya orang-orang yang terpilih yang masuk dalam catatan Alkitab. Kenapa? Karena ada sesuatu yang luar biasa. Yang berikutnya dia bilang ayat 8, tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh.
Ya, ayat 9, sebab aku sendiri adalah seorang bawahan dan di bawahku ada juga prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia akan pergi. Dan kepada yang seorang lagi datang, maka ia akan datang. Ataupun aku berkata kepada hambaku kerjakan ini, maka ia akan mengerjakannya. Saudara, perwira ini berkata pada Yesus, ya, dari sebuah pengalaman pribadi hidupnya, dia bisa menggambarkan tentang rasa percayanya kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan, aku ini seorang bawahan, di atasku itu ada bos, ya. Kalau bosku perintah aku, tidak mungkin aku tidak melakukan. Demikian pula di bawahku ada prajurit, karena dia perwira, ya. Prajurit itu kalau saya bilang pergi, pergi. Kalau saya bilang datang, datang. Artinya apa? Dia sedang berbicara tentang sebuah otoritas. Dia percaya bahwa Tuhan tuh punya otoritas untuk memerintah segala sesuatu. Ya, dia juga berbicara tentang otoritas yang ada pada dirinya. Dia bilang, aku punya prajurit di bawahku. Kalau aku ngomong A yang dia lakukan. Aku bilang datang, dia datang. Aku bilang pergi, dia pergi. Karena itu Tuhan, katakan saja sepatah kata, aku percaya itu pasti terjadi. Dia sangat percaya bahwa perkataan Kristus, firman Tuhan, sanggup melakukan segala sesuatu. Ada otoritas Tuhan, saudara. Sampai dia berkata, aku percaya Tuhan. Karena dia juga memiliki otoritas kepada yang di bawahnya. Artinya apa, saudara? Ini sedang menggambarkan, saudara, dia percaya bahwa ketika ada dalam satu ketaatan kepada Tuhan penuh, maka tidak ada perkara yang mustahil. Dia percaya bahwa perkataan Yesus itu pasti benar-benar terjadi dan terlaksana. Ayat yang berikutnya, saudara, ayat yang ke-10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia. Ya, saudara, mari kita buat Tuhan heran dengan hidup kita. Biasanya kan kita yang terheran-heran sama Tuhan. Tapi ini, saudara, Alkitab berkata Yesus heran kepada perwira ini. Wow, ya. Alkitab dengan jelas berkata, setelah mendengar hal itu, heranlah Yesus. Ya, Yesus pun terheran-heran. Mari kita buat Tuhan heran dengan iman yang kita punya. Mari kita buat Tuhan heran melihat ketaatan kita. Mari kita buat Tuhan heran melihat komitmen kita. Mari kita buat Tuhan heran melihat iman kita yang luar biasa. Yang mau tetap percaya Tuhan. Aku percaya sekalipun rumah tanggaku sedang goyah, ketika engkau mengucapkan pulih, aku tahu pasti akan pulih. Mari kita punya iman yang membuat Tuhan tuh heran. Ini Alkitab mencatat loh. Kenapa cerita ini dimuat dalam Alkitab? Karena Yesus heran dengan imannya. Setelah mendengar semua itu, ayat ini berkata, maka heranlah Yesus. Loh, aneh kan? Biasanya kan kita yang heran sama Tuhan. Ini Tuhan yang heran sama kita. Sudahkah Tuhan heran dengan imanmu hari-hari ini? Atau engkau cuma jadi orang Kristen yang mudah menyerah dan berkata, ya sudahlah, memang nasib saya seperti ini. Atau engkau mau berkata, Tuhan, aku percaya, sekalipun sakit, sekalipun perjuangan berat, aku mau tetap percaya bahwa engkau sanggup melakukan segala perkara atas hidupku. Maka Tuhan akan heran dengan iman yang saudara miliki. Sekalipun tantangan berat di depanku, Tuhan, aku mau percaya bahwa engkau sanggup memulihkan, engkau sanggup menyembuhkan. Maka Tuhan akan heran melihat iman kita, saudara. Mari kita buat Tuhan heran dengan iman kita. Mari kita buat Tuhan terkagum dengan iman kita, saudara. Kenapa? Karena ketaatan penuh kita kepada firman Tuhan. Saya berdoa supaya kita semua memiliki iman yang luar biasa hari-hari ini, supaya Tuhan melihat itu dan biarlah Yesus heran melihat perjuangan kita, melihat iman kita, melihat kegigihan kita percaya kepada Dia, saudara, ya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia, kata firman Tuhan ini, ya, dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Wow. Ya, Yesus memuji iman perwira ini. Dia bilang, aku belum pernah temui, ya, iman sebesar ini dari orang Israel. Kenapa? Perwira ini orang Romawi. Dia seorang perwira Romawi yang harusnya ya tidak percaya kepada Kristus, tapi dia percaya, saudara. Jangan sampai kita yang terdahulu jadi yang terkemudian. Orang yang baru percaya aja imannya sudah bangkit, kita yang sudah dari dulu dari kecil Kristen tapi tidak ada pertumbuhan iman. Ya, Yesus berkata, ya, setelah Yesus mendengar semua itu, maka heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar
sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Mari kita menjadi orang-orang yang sekalipun kita mungkin baru percaya, tapi kita punya iman yang membuat Tuhan heran, saudara ya. Ayat yang ke-11, aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Ayat 12, sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Yesus sedang berbicara, yang terdahulu akan menjadi yang terkemudian, yang terkemudian akan menjadi yang terdahulu. Perwira ini orang Romawi, tetapi Yesus bilang imannya itu melebihi semua iman orang Israel. Kalah semua orang Israel punya iman, dia tidak dapati, saudara. Orang Israel punya iman yang seperti ini. Karena itu Yesus menyambung, banyak orang akan datang dari timur, dari barat. Artinya apa? Orang-orang yang tidak disangka akan datang duduk makan bersama Abraham, Ishak dan Yakub. Sementara anak-anak yang sudah tadinya terpilih menjadi anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam lautan api yang menyala-nyala. Kenapa? Karena mereka nggak punya iman. Saudara, jangan sampai kita yang sudah terlahir Kristen, kita yang dahulunya Kristen sejak kecil, mungkin anak pendeta, mungkin dari lahir kita udah Kristen, tapi Tuhan tidak dapati iman dalam hidup kita, sehingga kita bisa jadi, saudara, Yesus bilang dicampakkan. Sementara orang-orang yang lain yang baru bertobat, mereka sudah punya iman yang luar biasa, mereka sudah punya iman yang dahsyat. Ya, kita percaya, harus percaya sungguh, saudara. Ya, lalu Yesus berkata, ayat yang ke-13, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Saudara, ya, ketika mendengar endingnya, wow, dia menerima apa yang dia inginkan dari Tuhan. Kenapa? Karena yang pertama tadi, dia punya iman, percaya hanya Yesus yang sanggup menyembuhkan. Dia punya uang, dia bisa cari tabib. Dia punya uang, dia bisa memilih siapa yang lain. Apalagi dia seorang perwira Romawi, tidak ada alasan untuk dia percaya pada Yesus. Tapi ketika dia dengar Yesus di Kapernaum, dia datang mencari Yesus. Kenapa? Yang pertama, dia menaruh iman hanya pada Tuhan. Yang kedua, dia tidak menyuruh utusan. Dia bisa nyuruh anak buahnya, cari Yesus itu, suruh dia sembuhkan. Bisa dia kasih uang prajurit suruh panggil Yesus. Tapi tidak, dia tidak lakukan itu. Dia datang sendiri mencari Yesus. Artinya apa? Dia punya iman yang ingin berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Gak titip doa, cari sendiri Tuhan sampai ketemu. Yang ketiga, saudara, dia percaya sungguh, dia merasa dia tuh tidak layak. Dia merasa hanya Tuhanlah yang bisa melayakkan dia. Makanya dia bilang kepada Tuhan, aku tidak layak menerima engkau di rumahku. Ya, aku tidak layak. Saudara, iman yang merasa bahwa kita ini membutuhkan perkenanan Tuhan, itulah iman yang akan menyelamatkan dan membuat mujizat. Yang keempat, kenapa dia mengalami mujizat? Karena dia percaya firman yang Yesus ucapkan dari mulutnya sanggup melaksanakan segala yang sudah difirmankan. Dia berkata, aku juga punya prajurit. Kalau aku ngomong A, dia lakukan A. Aku ngomong B, dia lakukan B. Maka Tuhan, ucapkan satu patah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Yang berikut, yang kelima, saudara, kenapa dia mengalami mujizat Tuhan, saudara? Karena ya, dia itu bukan orang Israel, tapi dia memilih untuk percaya pada Tuhan. Dia menjadi orang yang mungkin bukan orang yang terdahulu, tapi menjadi yang terkemudian menjadi yang terdahulu. Mari kita sungguh-sungguh menaruh iman dan harap dan percaya kita pada Tuhan, supaya kita boleh melihat, saudara, jangan punya iman yang egois. Dia datang bukan untuk kepentingannya, tapi dia datang membawa kepentingan hambanya. Iman yang menyelamatkan, iman yang berdampak adalah iman yang tidak egois memikirkan kepentingannya, tetapi memikirkan kepentingan orang lain. Mari kita punya iman seperti perwira ini, supaya kita bisa mengalami mujizat.